Ibu Yeni Wahid, terima kasih sudah meluangkan waktu. Setelah sekian lama ya Setelah Mbak Mary. Ketemu lagi. Iya. Wow. Terima kasih loh saya diundang lagi. Aku yang terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan apalagi di tahun baru 2023 ini menyempatkan nih, kayaknya podcast pertama saya dibuka dengan seorang Yeni Wahid. Oh, oke. Luar biasa. Hope it's a good start ya. Semoga. Definitely, pasti. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ini gagal fokus sama jaketnya loh. Keren banget. Oh iya, dream it, believe it, achieve it. Iya. Oke, ini bukan jaket BTS kan? Bukan. Mirip ya. Iya, karena kan sosok Yeni Wahid dulu juga sempat heboh karena memakai jaket BTS yang kekinian. Iya, pengaruh anak kan. Nah, punya anak-anak usia preteen begitu kan ya, dengerinnya BTS semua kan, dengerinnya Blackpink dan lain sebagainya. Kita yang tadinya nggak tahu jadi mau nggak mau harus tahu. Mau nggak mau jadi tahu. Sama-sama karena anak kita agak mirip usianya. Kalau anaknya Bu Yeni paling besar sekarang berapa? 12 tahun. Sekarang 12. Oke, paling besar saya 14 tahun. Tapi sama-sama preteens ya, teenager, perempuan juga. Betul. Gitu. Pasti mengalami periode itu ya. Benar. Dulu ya. Benar. Kita harus bisa mengenal dunia mereka supaya kita bisa berinteraksi dan relevan dengan mereka. Iya, betul banget. Ini berarti salah satu outcome-nya kayak salah gini ya. Salah satunya ya. Jadi mau nggak mau Stay gitu. cool. Stay cool, iya. Yeah. Don't let the heat gets into your head ya. Wow. Oke. Tapi thank you, aku seneng banget ketemu lagi dengan Bu Yeni. Sama-sama Terakhir Mary. kali kita ketemu waktu itu Bu Yeni hadir di program TV saya I'm Possible. Yes. Terus kita ngobrol panjang lebar tentang perjalanan Bu Yeni. Dan banyak hal yang terjadi itu kayaknya mungkin udah 4-5 tahun yang lalu. Ya, dari sejak sekarang 2023 selama 5 tahun terakhir ini banyak hal yang terjadi, banyak aktivitas juga dari Bu Yeni. Terlalu ya kan? banyak. Saya ini anggota PKK, perempuan kebanyakan kegiatan. Gitu ya. Tapi semua kegiatannya bermanfaat dan berdampak. Amin. Jadi komisaris Garuda, sempat. Panjat tebing pun juga dilakoni. Banyak penghargaan juga yang didapat. Terakhir yang di Jepang kalau nggak salah ya. Terakhir kita di Jepang meraih medali, ya medali emas anak-anak. Tapi terakhir malah sebetulnya di Indonesia. Jadi pertama kali tahun lalu panjat tebing ya kita Indonesia ini berhasil menyelenggarakan kejuaraan dunia panjat tebing. Untuk pertama kali setelah puluhan tahun kita try to beat ya, kita berusaha mengajukan permintaan untuk bisa menjadi host, nggak pernah dapat, nggak pernah tembus. Akhirnya tahun lalu dikasih. Dan kita menjadi host untuk kejuaraan dunia panjat tebing. Dan luar biasa sukses. Menurut Federasi Internasionalnya dianggap salah satu kejuaraan dunia paling sukses. Dan atlet-atlet kita itu meraih medali emas dan perak. Wow. Sesuatu yang nggak pernah dilirik oleh banyak orang ya. Tapi kan itu sesuatu aset yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Karena gini Mary, kalau kita mau bicara soal Olimpiade, ya capaian atlet itu pada akhirnya ultimately adalah Olimpiade. Nah, cabang olahraga atau cabur yang punya potensi untuk masuk ke Olimpiade itu tidak banyak. Salah satunya pasti bulu tangkis ya. Yang kedua ini panjat tebing. Yang lain-lainnya malah mungkin belum bisa, mungkin masih tahapannya ya Asian Games. Tapi moga-moga nanti angkat besi bisa ya masuk, lalu semoga juga panahan itu punya potensi. Nah, tapi yang sudah jelas yang memang prestasinya konstan sampai saat ini selalu meraih medali emas dalam berbagai kejuaraan dunia itu memang atlet-atlet panjat tebing untuk kategori speed atau kecepatan. Luar biasa ya. Jadi bukan cuma di dunia politik tapi di dunia olahraga, di dunia bisnis juga, dan termasuk juga masih meluangkan waktu untuk anak-anaknya ya. Sekarang sudah beranjak remaja. Ya, banyak hal yang terjadi selama 5 tahun ini. Pertanyaan pertama saya untuk Bu Yeni, apa yang berbeda dari Yeni Wahid 5 tahun yang lalu dengan sekarang, dan apa yang masih tetap sama? Apa yang berbeda? Mungkin yang berbeda adalah sekarang saya lebih serius tapi lebih santai. Saya lebih fokus apa yang ingin saya kejar, tapi di sisi lain saya juga lebih santai untuk menerima bahwa setelah kita put in the hard works ya, setelah bekerja keras, kalau hasilnya nggak sesuai ya sudah. Yang penting kita kerja keras dulu. Nah, yang kedua
bahwa ada banyak hal-hal yang saya coba, itu ada banyak bidang yang coba saya jalani, lakoni, yang semula nggak kepikir sama sekali. Salah satunya nih yang sedang kita rintis. Iya. Waktu pandemi kemarin, saya sempat karena banyak bergaul dengan seniman-seniman. Kita kebetulan di Jogja waktu pandemi selama 2 tahun, itu di Jogja. Kebetulan suami saya dulu sekolah di UGM, kuliahnya di UGM. Jadi ada tempat di Jogja, kita punya rumah mewah. Mepet sawah. Nah, gitu ya. Jadi dekat sawah, lihat sapi lihat kambing liwat, anak-anak suka kan? Iya. Nah, karena di sana itu alam terbuka gitu, outdoor gitu ya. Jadi kita banyak mengundang ya seniman-seniman untuk datang karena mereka kan selama pandemi nggak bisa sama sekali, nggak dapet job, nggak bisa keluar, nggak bisa pertunjukan di tempat kita walaupun sederhana. Akhirnya kita sering bikin pertunjukan kecil-kecilan lah. Nah, jadi bergabung sama mereka, banyak hangout sama mereka, akhirnya bikin lagu deh. Oh iya, wah baru tahu gitu. Loh aku. Lagu apa Bu Yeni? Lagu-lagu cinta-cinta gitu. Oh iya, wow. Tapi juga ada lagu untuk World Cup kemarin saya juga nyiptain lagu. Oh iya, aduh aku kurang update nih ternyata. Sayangnya nggak cerita-cerita kemana-mana, nggak campaign kemana-mana gitu ya. Ya karena memang itu proses kreatif yang saya nikmatin aja. Tidak orientasinya nggak komersial mungkin ya, jadi nggak terlalu nggak cerita-cerita. Nyanyi juga. Jadi saya kasih tahu. That's nice. Sisi lain dari seorang Yeni Wahid yang saya nggak pernah ngebayangin gitu, bahwa ternyata wow. Berarti memang jiwa seninya itu terkeluar. Karena saya ingat waktu itu Bu Yeni sempat cerita waktu pas lagi beberapa tahun yang lalu, sebenarnya awalnya dulu Bu Yeni pengen kuliah ITB jurusan seni rupa. Betul jadi banget. Jiwanya Dan gak keterima. Iya. Akhirnya ya melanglang buana lewat banyak hal ya. Iya. Tapi akhirnya sekarang jiwa seninya tetap tertuangkan dan bisa diekspresikan ternyata iya. It's amazing. Ntar abis ini harus aku search nih. Ada di YouTube gak? Ada di Spotify, ada di iTunes, Yeni Wahid. Judulnya apa? Banyak. Lagunya banyak. Boleh. Abis ini pasti jadi aku bakal search. Itu juga sebetulnya kebetulan aja, karena saya sebetulnya nggak mau kayak rekaman dan lain sebagainya, dipaksa suami. Dia paksa, udah masuk rekaman dulu, nanti perkara ini mau diapain gampang, dia bilang gitu. Terkena bujukan manis itu, akhirnya saya masuklah ke studio gitu ya. Nah, terus habis itu saya ada tugas ke luar negeri, pulang-pulang sudah ada di Spotify semua. Ampun, agak malu juga sebetulnya saya, tapi ya udahlah, udah terlanjur gitu, udah it's out in the public, ya that's it. Iya. Sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. I don't know about dinikmati, tapi ya sudah, itu sebuah karya. Ntar aku pasti cek. Thank you. Jadi itu yang berbeda ya selama 5 tahun ini. Banyak eksplorasi, termasuk ya tadi menggunakan berbagai medium untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran dan perasaan. Sekarang apa yang tetap sama? Yang tetap sama tentu adalah fokus keluarga, tetap sama. Jadi mungkin kita sama ya, begitu sudah berkeluarga dan punya anak, memang sebagian fokus kita kemudian kepada anak-anak. Nah itu sama kalau buat saya. Buat saya memang tugas manusia itu adalah continuation, melanjutkan peradaban. Salah satu tugas ibu, tugas perempuan itu adalah melanjutkan peradaban, mulai dari melahirkan bayi sampai kemudian memberikan nilai-nilai kepada anak-anak untuk diteruskan. Seterusnya nanti gitu ya, sampai berakhirnya umat manusia di muka bumi ini, kira-kira gitu. Nah jadi itu salah satu tugas yang saya yakini harus saya jalankan dan tetap menjadi sebuah rutinitas utama. Peran ibu tidak akan bisa tergantikan ya. Betul. Selain peran ibu, bagaimana dengan dunia politik? Apakah itu masih tetap konsisten, selalu ada di pikiran dan di hati seorang Yeni Wahid? Bukan cuma konsisten, tapi ketika menjadi seorang ibu, dunia politik menjadi pilihan yang lebih kuat lagi bagi saya. Dorongan untuk masuk ke politik jauh lebih kuat. Kenapa? Karena saya menginginkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak saya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menciptakan sebuah
negara yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang lebih beradab, pasti paling cepat harus melalui kebijakan publik. Nah, saya tentu ingin agar anak-anak saya hidup dalam sebuah masyarakat di mana mungkin air ya di sungai lebih bersih. Lalu kemudian udaranya juga lebih bersih. Dan bukan cuma anak-anak saya, semua anak di Indonesia bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan air bersih, bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, bisa mendapatkan akses untuk bisa bermain dengan aman, dengan nyaman. Nah, jadi setelah punya anak, dorongan itu makin kuat. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa saya harus menggunakan waktu saya minimal untuk mencoba membuat perubahan melalui kebijakan publik. Dan itu lewatnya politik, mau nggak mau. Iya, dan sebenarnya bukan hanya keinginan dari Ibu Yeni Wahid aja juga ya, tapi kayak keinginan dari banyak orang, termasuk hasil survei yang belakangan ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang yang sangat diingini oleh masyarakat adalah ketika Bu Yeni Wahid bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai capres dan cawapres 2024. Itu perolehan surveinya paling tinggi loh. Gimana menurut komentarnya Bu Yeni? Saya cukup surprise. Cukup surprise dengan hasil survei itu, karena memang walaupun saya punya keinginan kuat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang punya dampak positif di masyarakat, namun memang saya nggak bikin gerakan politik apapun dari kemarin. Artinya saya tidak bikin tim sukses, saya nggak pasang-pasang apa-apa, nggak bikin gerakan lah gitu ya. Jadi saya cukup surprise juga. Selama ini saya hanya fokus pada mencoba untuk berbuat baik lah ya, mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terlibat dalam opini-opini publik. Kalau ada yang harus dikoreksi ya kita kritisi, kalau ada yang harus didukung, kebijakan publik yang ada ya harus kita dorong. Nah, lebih banyak terlibat pada mungkin lebih politik kebangsaan gitu ya. Ternyata kok ini masih dimonitor oleh publik. Jadi buat saya jadi ya ini sebuah hal yang ya tentu saya bersyukur bahwa masih diingat oleh publik namanya. Pasti dong. Ya nggak boleh GR dong, ya kan, nggak boleh GR. Nah, artinya bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih diapresiasi secara positif, dan itu tentu menjadi sebuah dorongan ya, menguatkan lagi semangat kita untuk berjuang membawa kebaikan lebih banyak lagi untuk masyarakat. Kira-kira gitu sih, Mary. Dan jika hidup memberikan kesempatan, why not? Kalau buat orang politik apapun berada di posisi publik, tentu memberi kesempatan kepada mereka, yaitu tadi terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Tentu kalau ada kesempatan itu, saya tidak akan menolak. Tapi saya juga tidak akan ngoyo menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan publik. Itu berbeda soalnya. Kalau kita sampai harus melakukan aksi-aksi yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hanya supaya bisa terpilih, menurut saya itu sudah salah langkah dari awal. Nah, tapi kalau dari sananya Tuhan kemudian memberikan kesempatan, ya sudah silakan. Ini ada kesempatan, coba kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu masyarakat. Saya tidak akan menolak. Sama seperti kisahnya Gus Dur lah. Gus Dur kan ceritanya waktu itu kan, joke-nya kan gitu kan. Boleh nggak apa adanya nih? Boleh. Karena ini joke-nya Gus Dur ya. Boleh. Kata Gus Dur, saya jadi presiden itu modal dengkul. Itu pun dengkulnya Pak Amin Rais. Ini buat generasi muda, buat pendidikan politik nih. Joke politik gitu ya. Nah, jadi maksudnya atau arti dari ungkapan itu apa? Dulu waktu Gus Dur terpilih itu melalui koalisi. Memang di Indonesia kalau kita ingin maju dicalonkan gitu ya, kontestasi politik harus dicalonkan oleh partai politik. Nah, saat ini tidak ada satu partai, hanya mungkin PDIP ya yang bisa mencalonkan calon, membuat calon sendiri gitu ya. Nah, yang lainnya harus berkoalisi. Nah, dulu koalisi yang mencalonkan Gus Dur di dalamnya ada Pak Amin Rais juga. Nah, sebelum kemudian malah terakhirnya dicabut lagi Pak Amin Rais setelah Gus Dur jadi presiden. Tapi itu ini ya kisah sejarah gitu ya. Nah, tapi waktu itu jadi Gus Dur nggak pakai kemudian harus bayar-bayar parpol, pakai money politik, mau kong kali kong begini nggak ada. Nggak ada transaksional, politik transaksional tidak pernah
dilakukan oleh Gus Dur. Nah itu sesuatu yang coba saya pegang terus. Mungkin dalam konteks politik pada saat ini kehidupan berbangsa kita, bernegara kita yang masih agak menyedihkan ya, yang harus kita ubah, yaitu bahwa level korupsi di negara kita masih cukup tinggi. Apa yang saya lakukan ini dianggap bodoh. Oh ya? Ya, banyak orang yang menganggap, terutama orang politik, menganggap bahwa saya bodoh karena tidak, ya mungkin terlalu idealis, tidak mau kompromi. Tidak mau kompromi. Gus Dur juga dulu kan dijatuhkan karena nggak mau kompromi. Ya, nah tapi buat saya setelah melihat perjalanan hidup kita selama ini ya, saya merasa pilihan Gus Dur tetap paling baik. Tidak berkompromi untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang bisa merusak bangsa dan negara, apapun lebih baik. Walaupun harus kehilangan kekuasaan, tetapi at the end, ya, akhirnya malah tetap jauh lebih baik. Karena nama baik tetap terjaga, reputasi tetap terjaga, dan reputasi itu mahal. Kita punya uang, mau punya uang 5 triliun pun, kalau reputasi sudah rusak, mau bayar PR agency sebaik apapun susah. Mau merehabilitasi nama kita lagi. Artinya pada saat ini yang paling penting dijaga itu adalah integritas. Lalu kemudian kita harus berjalan tetap di jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan yang terang. Karena walaupun jalannya pelan, kayaknya nggak ada hasilnya, orang lain sudah jadi sultan, orang lain sudah jadi crazy rich, sudah berkuasa, tapi itu bisa diambil anytime oleh yang Maha Kuasa. Nah, jadi pelajaran yang saya dapatkan dari kisah hidupnya Bapak saya adalah stick to doing good works. Stick to doing tetap melakukan hal yang baik, tetap melakukan, jangan tergoda untuk hal yang aneh-aneh gitu ya. Walaupun untuk kepentingan kita ya. Karena pada akhirnya ketika kita melakukan kebaikan, baliknya ke kita kebaikan lagi. Betul. Itu saya sangat setuju sih. Karena bagaimanapun juga pekerjaan, politik, apapun itu kan hanya sebagai sebuah alat kendaraan menuju satu tujuan. Ya kan? Nah, jadi untuk itu hanya kendaraan, alat untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau kita mencapai alatnya itu aja menghalalkan segala macam cara dan justru malah belok kanan kiri, ya sebenarnya itu menjauhkan kita dari tujuan yang sesungguhnya kan. Gitu. Mari lihat sekarang banyak sekali tokoh-tokoh yang seolah-olah mencapai kesuksesan dengan cara instan. Ternyata pada akhirnya malah ada yang berakhir di penjara, ada yang ya banyak yang ditangkap polisi, ada yang hidupnya namanya jadi rusak. Nah, tentu kita tidak mau berakhir seperti itu kan. Nah, jadi saya rasa ini pelajaran buat kita semua. Memang enak seolah-olah hidup berkelimang harta, dipuja-puja, ya terus kemudian terkenal. Tapi kalau caranya salah, caranya dengan menghalalkan segala cara, backfire ke kita nantinya. Betul. Pada akhirnya ketenangan dan kedamaian lah yang dicari kan sebenarnya. Iya. Oke.